Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marta dan teman-teman Y3D. Saya Indah Triani dari kelompok 3 Statistik Dasar yang beranggotakan atas nama yang pertama Anggis Syifa Aulia Huta Galung dengan NPM 20.1541 dan saya sendiri Indah Triani dengan NPM 20.200.555 dan Mas Raden Nugroho Agung P dengan NPM 20.200.50412. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami dengan data DBD 2020 dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikut adalah datanya dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kelompok. Ke bawah Mbak Anggi. Ini datanya ya teman-teman. Data tunggal dah. Oh iya, maaf, saya akan menjelaskan data tunggal. Oke, ini datanya dari kota administrasi. Terlihat ya teman-teman, paling banyak di Cempaka Putih. Selanjutnya Mbak Anggi. Oke. Ini diagramnya ya teman-teman. Paling banyak terkena di bulan April. Lanjut. Oke, di sini data tunggal. Men atau data tunggal. Men merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Men disimbolkan dengan X bar dan rumusnya yaitu X bar jumlah semua nilai dibagi banyaknya data atau X bar sigma I sampai dengan N 1 kali I 1 XI dibagi N. Keterangan. X bar nilai rata-rata dan XI itu nilai data ke I dan N itu banyaknya data. Urutan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Nilai terkecilnya adalah 0 sampai nilai terbesar adalah 29. Nah, untuk pembahasannya X bar sigma I sama dengan 1 N XI dibagi N. Nah, di sini 0 ditambah 1 sampai dengan nilai terbesarnya 29 dibagi 96. X bar 367 dibagi 96 hasilnya 3,82. Di bawahnya lagi ada modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data disimbolkan dengan M0. M0 apa MO nih Mbak Anggi? Mo. Oke. Cara menentukan modus yaitu urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Oke. Terlihat yang datanya 0 yang sering muncul dan ini untuk pembahasannya. Data yang selalu sering muncul itu adalah data 0 sebanyak 42 kali. Jadi modusnya adalah 0. Lalu di sini ada statistik 5 serangkai data tunggal. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 disimbolkan dengan Q1, kuartil 2 Q2 atau median, dan kuartil 3 Q3. X-min merupakan nilai minimal dari data, X-max merupakan nilai maksimum dari data, dan ke-1 merupakan nilai yang membagi data 25% dari data kiri dan 75% dari data kanan. Kuartil 2 merupakan median membagi data menjadi 50% dan kuartil 3 merupakan nilai yang membagi data 75% dan data kiri 25% dan data sebelah kanan dan data di sebelah kanan. Nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 kekar robust terhadap pencilan. Cara memperoleh kuartil. Nah, ini yang posisi 24 dan 25 itu kuartil 1, 4849 kuartil 2, dan 7273 itu kuartil 3. Ini pembahasannya. X-min 0 dan X-maxnya 29. Rumus kuartil. Kuartil di bawah berarti kuartil 1.
X ke kurang tutup kurung N tambah 1/4 kuartil tengah X ke kurang tutup kurung N tambah 1/2/4 kuartil 3 X ke kurang tutup kurung N tambah 1/2/4. Pembahasannya kuartil 1 X ke kurang 96 ditambah 1/4 hasilnya itu 97/4. Nah, itu 97/4 dibagi 2 hasilnya jadi 24,25. Posisi di antara data ke-24 dan ke-25 yaitu data 00 yang tadi di atas. Yang berada di posisi 24,25 tersebut yaitu 0 tambah 0 tutup kurung dibagi 2 hasilnya 0. Terus kuartil 2 X ke kurang 90 tutup kurung 96 ditambah 1 tutup kurung 2/4 sama dengan X ke 97 sama dengan 2/4. Hasilnya 194/4. Dibacanya berarti X ke 48,5 posisi berada di atas 48 dan 49 yaitu data 1 dan 1. Karena 48,5 berada di antara data 48 dan 49, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berbeda di posisi 48 dan 49 tersebut, yaitu tutup kurung, buka sama tutup kurung 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1 ini per 2 sama dengan 1. 1 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Itu yang Mbak Anggi ya? Ya, 1 tambah 1, 2, 2 bagi 2, 1. Iya, oke. Selanjutnya kuartil 3 X ke min tutup kurung 96 ditambah 1 3/4 sama dengan X ke 97 sebentar. 97 dikali 3/4 sama dengan 291 dibagi 4. Nah, dibacanya X ke 72,75 posisi berada di data 72 dan 73, yaitu data 5 dan 5. Karena 72,75 berada di antara data 72 dan 73, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 7 dan 72 dan 73 tersebut, yaitu 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Terus ragam dan simpangan data tunggal. Ragam adalah nilai statistik yang sering dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Ragam biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tarik Mbak. Di sini ada rumus ragam data. Oke, ini dibacanya S2 itu S kuadrat sama dengan sigma 1 sama dengan I sampai N tutup kurung X1 dikurang X kuadrat dibagi N. Gimana Mbak Anggi? Iya, dikurang X bar. Iya, dikurang X bar. Itu duanya dibaca kuadrat ya? Ya, kuadrat. Kuadrat sama dengan tutup kurung XI dikurang X bar kuadrat ditambah tutup kurung X2 dikurang X bar kuadrat ditambah seterusnya sampai X3 dikurang X bar kuadrat dibagi N. Keterangan S2 itu ragam, XI nilai X ke I, X bar nilai rata-rata data, dan N jumlah data. Nah, seterusnya bawahnya. Sorry, ini harusnya sih bukan 3 ya. Berarti ini mau diubah sekarang atau enggak nih? Ntar aja. Pas dikoreksi sama Bu dosen. Oke.
Di sini yang pertama menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari data setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Berarti X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N. Berarti 0 sampai 29 itu ditambah lalu dibagi 96. Hasilnya X bar 367 dibagi 96 per 96 sama dengan 3,82. Dan yang kedua di sini menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari N dari nilai rata-rata. Simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut ragam. Berarti di sini S kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N tutup kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N sama dengan 0,3,82 kuadrat ditambah tutup kurung 1 kurang 3,82 kuadrat ditambah tutup kurung 2 kurang 3,82 kuadrat ditambah sampai dengan 29 dikurang 382 kuadrat dibagi 96. Jadi S kuadrat sama dengan tutup kurung min 3,82 kuadrat ditambah min 2,82 kuadrat ditambah min 1,82 kuadrat ditambah sampai dengan 25,18 kuadrat dibagi 96. Jadi S kuadratnya 14,59 ditambah 7,95 ditambah 3,31 ditambah 634,0,03 dibagi 96 hasilnya 3600,76 dibagi 96 hasilnya 37,50. Yang terakhir untuk mencari simpangan baku nilai varians atau ragam harus dikuadratkan. Berarti S itu kuadrat dikurang S kuadrat S dikurang S kuadrat yang banyak. Enggak, ini akar dari ragam. Oh, akar dari ragam. Akar dari ragam. Akar dari ragam S kuadrat berarti 37,50 sama dengan 6,123. Gitu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan dari kelompok 3. Mas Nugi. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Mbak Indah yang sebelumnya sudah menjelaskan perihal data tunggal. Untuk berikutnya yaitu data kelompok yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu urutan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Bisa teman-teman sekalian lihat dari angka 0 hingga angka 29 yaitu nilai data kelompok yang akan kita bedah untuk hari ini. Bisa dilihat yang pertama itu N sama dengan banyaknya data pengamatan sama dengan itu 96. 96 itu diambil dari nilai 0 hingga 29. Kalau misalkan kita jumlah semuanya yaitu 96 data. Dan lalu berikutnya X min sama dengan 0 dan X max sama dengan 29. 29 itu adalah nilai terbesar dari data yang akan kita bedah saat ini, yaitu di data kelompok yang di atas yang bisa teman-teman sekalian lihat. Dan lalu berikutnya range atau jarak diambil dari X max dikurang X min sama dengan 29 kurang 0 sama dengan 29. Lalu berikutnya tentang banyaknya kelas. Cara mencari banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Atau bisa kita bilang sama dengan 1 tambah 3,3 log 96. Kenapa bilang 96? Karena N itu adalah banyaknya data pengamatan yang sudah kita hitung dari data yang di atas 0 sampai angka 29. Lalu berikutnya sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,98.
1,98 itu diambil dari log 96 kalau misalkan kita menggunakan kalkulator. Lalu berikutnya 1 tambah 6,53. 6,53 itu hasil dari 3,3 dikali 1,98. Dan hasilnya yaitu sama dengan 7,53. Nah, 7,53 itu kelas atau dapat dibulatkan menjadi 8. Nah, 8 itu adalah jumlah kelas yang akan kita cari nantinya. Nah, lalu yang pertama, mencari panjang kelas. Atau range, maaf maksud saya sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Range yang tadi kita cari di atas yaitu 29 dan dibagi 7. Sama dengan 4,14 atau dapat kita bulatkan menjadi 4. Lalu yang nomor 2, tentukan nilai bawah kelas pada kelas pertama. Yang petunjuknya yaitu batas bawah kelas pertama dapat dimulai dari nilai X-min atau dapat dimulai dari nilai berapa saja dengan ketentuan nilai X-min akan berada di selang tersebut. Dan nomor 3, menyusun tabel frekuensi, misalkan nilai batas bawah kelas pertama menggunakan nilai X-min. Lalu bisa kita melihat bareng-bareng, terdapat data fix dari angka 0 hingga angka 29. Dan di sini pun bisa kita lihat juga, saya juga akan menjelaskan perihal tabel yang dan di sini bisa teman-teman lihat semuanya. Ini adalah tabel frekuensinya. Nomor 1, banyaknya kelas. Seperti yang kita cari yang tadi di atas, kelas kita yang 7, sekian itu bisa kita bulatkan menjadi 8. Dan ini adalah banyaknya kelas. Kita memiliki 8 banyak kelas. Lalu di tabel berikutnya yaitu kelas menggunakan panjang kelas sebanyak 4. Nah, sebanyak 4 ini yang tadi kita cari di atas yaitu kelas-kelas yang hasil dari si range yang tadi. Nah, ketika bisa kita lihat di banyaknya kelas nomor 1 memiliki selang 0, 1, 2, 3, tapi bisa disingkat menjadi 0 sampai 3. Dan lalu data pengamatan yang termasuk ke dalam kelas KI, angka 0 sampai angka 3. Nah, frekuensi jumlah pengamatan yang masuk ke dalam kelas I yaitu 65. Jadi, bisa kita jadikan simpelnya itu kita contohkan di banyaknya kelas yang kelas kedua. Di kelas kedua bisa kita lihat banyaknya kelas 4 sampai 7 dengan total termasuk kelas di dalamnya 4. 4-nya ada 3 kali, 5, 6, dan 7. Dan dengan jumlah data pengamatan yang masuk dalam kelas I yaitu 15. Lalu di kelas ketiganya angka 8 sampai angka 11 dengan pengamatan yang masuk ke dalam kelas I di kelas 3 yaitu 8-nya ada 2, 9-nya ada 1, 10-nya ada 1, 11-nya ada 2, dan lalu kalau misalkan kita dengan data pengamatan yang masuk ke dalam kelas I yaitu ada 6. Dan nomor 4 pun juga dari angka 12 hingga angka 15. Data pengamatan yang masuk ada di angka 13 dan 15. Dengan total jumlah data pengamatannya ada 2. Lalu banyaknya kelas yang nomor 5 dari angka 16 sampai 19 dengan data pengamatan yang termasuk ke dalam kelas yaitu 16, 17-nya ada 2, 18, dan 19. Dengan frekuensi jumlah data pengamatan ada 5. Dan di kelas 6 dengan angka 20 hingga 23. Dengan data pengamatan yang termasuk dalam kelas yaitu hanya angka 21. Dan yang termasuk dalam kelas itu 1. Dan di kelas nomor 7 yaitu dari 24 sampai 27. Dengan data pengamatan yaitu 27. Dengan jumlah data pengamatan yang masuk ke dalam kelas KI yaitu 1. Dan di yang terakhir kelas 8 menggunakan panjang kelas sebanyak 4 dari angka 28 hingga angka 31. Dengan data yang masuk ke dalam kelas yaitu nomor 29. Dengan frekuensi jumlah data pengamatan yang termasuk ke dalam kelas KI yaitu 1.
dengan total data pengamatan sama dengan 96. Dengan catatan, pastikan nilai X max berada di kelas ke-8 atau kelas terakhir. Dan seperti kita lihat juga di tadi, X max kita juga masuk ke di kelas 8, yaitu kelas terakhir di angka log 96N-nya. Lalu kemudian bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Ini ialah hasil dari kesederhanaan data yang tadi kita sebutkan. Jadi di tabel ini lebih terlihat sederhana dari yang tadi, tapi dari intinya itu sama saja, ya kayak gitu. Nah, lalu untuk rata-rata data kelompok, menghitung rata-rata data kelompok menggunakan rumus X bar sigma I sama dengan 1 F1 X2 per sigma N sama dengan 1 F1 sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah sekian tambah Fn Xn dalam kurung per F1 dalam kurung tambah F2 dalam kurung tambah titik-titik Fn dalam kurung. Dengan X bar adalah rata-rata data kelompok I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Hingga N adalah banyaknya kelas X1 adalah nilai tengah kelas ke-1 menggunakan persamaan X1. Maaf maksud saya menggunakan persamaan X1 sama dengan nilai atas selang tambah nilai bawah selang bagi 2 atau per 2 dengan F1 adalah frekuensi kelas ke I. Contoh rata-rata tabel di atas. Bisa kita lihat juga di nomor 1 kelas 0 sampai 3 dengan frekuensi F1 65 dengan tabel X1 0 tambah 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Lalu di tabel berikutnya F1 dikali X1 F1 dikali X1 bisa kita sebut 65, F1-nya 65 dan X1-nya 1,5 sama dengan 97,5. Lalu di kelas nomor 2-nya dari nomor 4 sampai nomor 7 dengan frekuensi F1-nya 15 dengan X1-nya 5,5 hasil dari 4 tambah 7 dibagi 2 yaitu dengan tabel F1 dikali X1 15 kali 5,5 sama dengan 82,5. Dan di nomor 3 yaitu 8 kurang 11 frekuensinya ada 6 dengan X1 8 tambah 11 dibagi 2 sama dengan 9,5. Bisa juga di F1 kali X1-nya 6 kali 9,5 sama dengan 57. Dan di nomor 4 dengan kelas 12 sampai 15 frekuensi 2 dengan X1 12 tambah 15 bagi 2 sama dengan 13,5. Dan dengan tabel F1 kalau dikalikan F1 dengan X1-nya 5 dikali 13,5 sama dengan 27. Lalu di nomor 5 ada kelas 16 sampai 19. Dengan frekuensi 5, X1-nya 16 tambah 19 bagi 2 sama dengan 17,5. Dengan tabel perkalian antara F1 dan X1 yaitu 5 kali 17,5 sama dengan 22,5. Lalu di nomor 6, kelas nomor 20 sampai nomor 23. Dengan frekuensi 1, dengan X1-nya 20 tambah 23 bagi 2 sama dengan 21,5. F1 kali F1, 1 dikali 21,5 sama dengan 21,5. Lalu dengan nomor 7, kelas 24 sampai 27, frekuensi 1, X1-nya 24 tambah 27 bagi 2 sama dengan
25,5. Dengan perkalian F1 dikali X1-nya, 1 kali 25,5 sama dengan 25,5. Dan di nomor 8 yang terakhir, di kelas 28 sampai 31, frekuensi 1 dengan X1 28 tambah 31 dibagi 2 sama dengan 29,5. Lalu untuk di tabel F1 dikali X1-nya, 1 dikali 29,5 sama dengan 29,5. Dengan hasil sigma di frekuensi yaitu 96, dengan juga hasil dari sigma di F1 kali X1 yaitu 363. Lalu di perhitungan selanjutnya, kita mencari rata-rata dari kelompok untuk nilai pasien DBD dengan cara sigma N sama dengan 1, F1 dikali X1 per sigma N sama dengan 1 dikali F1 dengan X bar 97,5 ditambah 82,5 tambah 27 tambah 22,5 tambah 21,5 tambah 25,5 tambah 29,5. Angka-angka tersebut diambil dari hasil F1 dikali X1 di tabel di atas. Dan per 65 tambah 15 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Dengan X bar hasil dari penjumlahan dan pembagian tersebut yaitu 363 dibagi 96. Dengan X barnya hasilnya yaitu 3,78. Jadi rata-rata data kelompok untuk nilai pasien DBD Jakarta Pusat adalah 3,78. Lalu yang berikutnya ada ragam data kelompok dengan rumus S pangkat 2 atau S kuadrat sigma N sama dengan 1 F1 dalam kurung XT dalam kurung X1 kurang X bar bagi 2 per sigma N sama dengan 1 F1 sama dengan F1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2 tambah F2 dalam kurung X2 kurang X bar pangkat 2 tambah sekian dan tambah Fn dalam kurung Xn min X pangkat 2 X bar pangkat 2 per F1 tambah F2 tambah sekian dalam kurung Fn. Dengan S kuadrat adalah ragam data kelompok X bar adalah rata-rata data kelompok, I sama dengan 1, 2, sekian sampai dan seterusnya. N adalah banyaknya kelas, X1 adalah nilai tengah kelas ke I menggunakan persamaan X1 sama dengan nilai atas selang tambah nilai bawah selang bagi 2. Dan F1 adalah frekuensi kelas ke I. Dan teman-teman semuanya bisa lihat di tabel berikut. Di tabel berikut bisa kita lihat di nomor 1 kelas 0 sampai 3 dengan frekuensi 65. Dengan X1-nya yaitu 1,5 dengan X1 dikurang X bar 1,5 dikurang 3,78 sama dengan min 2,25. Dengan tabel X1 kurang X bar pangkat 2 sama dengan 5,19. Dan dengan tabel F1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2 yaitu 337,35. Dan bisa kita lihat juga di tabel nomor 2-nya di kelas 4 sampai 7 dengan frekuensi 15. X1-nya 4 tambah 7 bagi 2 sama dengan 5,5. Dengan X1 dikurang X barnya yaitu 5,5 kurang 3,78 sama dengan 1,72. Lalu di tabel X1 dikurang X bar pangkat 2 yaitu 1,72 pangkat 2 sama dengan 2,95. Dengan tabel yang terakhir yaitu F1 dalam kurung X1 min X bar pangkat 2
yaitu 15 dalam kurung lagi 2,95 sama dengan 44,25. Lalu dengan nomor 3 lagi di kelas 8 sampai 11 frekuensinya yaitu 6, X1-nya yaitu 9,5, X1 kurang X bar yaitu 5,72 dan X1 dikurang X bar pangkat 2 yaitu 32,71 dengan F1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 196,26. Dan di nomor 4 di kelas 12 sampai 15 frekuensinya 2, X1 hasilnya yaitu 13,5 dan X1 kurang X bar dengan hasil 9,72 dan X1 dikurang X bar pangkat 2 hasilnya 94,47 dan F1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 188,94. Dan di kelas kelimanya dengan kelas 16 sampai 19-nya frekuensinya 5 dengan hasil X1-nya 17,5 dengan hasil X1 dikurang X bar-nya yaitu 17,5 dikurang 3,78 sama dengan 13,72 dengan X1 dikurang X bar pangkat 2-nya dengan hasil 188 kurang 23. Dengan di tabel F1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2-nya yaitu 941,15 dan di nomor ke-6 yaitu kelas 20 kurang 23 dengan frekuensinya 1 dengan nilai X1-nya 2 dengan nilai X1 kurang X bar-nya yaitu 17,72 dan dengan nilai X1 kurang X bar pangkat 2-nya yaitu 313,99 dan F1 dalam kurung X1 kurang X bar-nya pangkat 2 yaitu 313,99. Dan di tabel nomor 7 yaitu 24 kurang 27 dengan frekuensi 1 dengan X1-nya 24 tambah 27 bagi 2 sama dengan 25,5 dengan hasil dari X1 dikurang X bar yaitu 21,72. Lalu dengan X1 dikurang X bar pangkat 2 yaitu 471 kurang 75 dan F1 X1 dikurang X bar dalam kurung pangkat 2 hasilnya yaitu 471,75 dengan yang terakhir di nomor 8 dengan kelas 28 sampai 31 frekuensinya adalah 1 dengan X bar-nya di angka 29,5 dengan X1 dikurang X bar-nya yaitu hasilnya 25,72 dan X1 dikurang X bar pangkat 2-nya ada 661,51 hasilnya. Dan yang terakhir yaitu F1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2 memiliki hasil 661,5 dan bisa dilihat di hasil frekuensinya yaitu 96 dan di hasil dari F1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 3155,2. Dan lalu berikutnya di rumus S pangkat 2 sama dengan sigma N sama dengan 1 F1 X1 dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 2 per sigma N 1 sama dengan 1 FI. Lalu bisa kita jumlah dan kita terapkan dengan angka yaitu S pangkat 2 sama dengan 3155,2 per 96. Jadi S pangkat 2 hasilnya 32,86. Dan lalu untuk simpang bakunya S sama dengan S pangkat 2 kuadrat. Lalu bisa kita lihat simpangan baku hasil dari S pangkat 2 yaitu 32,86 kita kuadratkan menjadi 5,73. Lalu yang berikutnya ada median data kelompok. Nah, menghitung median data kelompok menggunakan rumus
ME sama dengan B tambah P. Dalam kurung setengah. Lalu berikutnya yaitu median data kelompok. Dengan cara menghitung median data kelompok menggunakan rumus MI sama dengan B tambah P dalam kurung setengah per N dalam kurung kurang F per F. Dengan Mi adalah median, B sama dengan batas bawah kelas median, P-nya panjang kelas median, N sama dengan banyaknya data pengamatan, dan F jumlah frekuensi sebelum kelas median. Lalu yang untuk F kecilnya sama dengan frekuensi kelas median. Dengan langkah-langkah menghitung median sebagai berikut. Nomor 1 yaitu mencari kelas median. Bisa teman-teman lihat semuanya di tabel berikut. Dengan contoh nomor 1, dengan kelas 0 sampai 3, frekuensi F1 sama dengan 65, dengan frekuensi kumulatif 65 sama dengan 65. Dan di nomor 2, sama seperti di nomor 1, dengan kelas 4 sampai 7, frekuensi F1 15, frekuensi kumulatif 65 tambah 15 sama dengan 80. Dengan nomor 3 sampai 8 sama dengan contohnya di nomor 1 dan di nomor 2. Dengan catatan frekuensi kumulatif kelas terakhir harus sama dengan sigma 8 T sama dengan 1 FT. Dengan frekuensi masih tetap sama yaitu F1 sigma F1-nya sama dengan 96. Dan mencari kelas median dengan dalam kurung not ya, bukan median ya. Menggunakan prinsip mencari letak median data tunggal. ME atau Q2 sama dengan X2 per A dalam kurung N tambah 1. Mi atau Q2 sama dengan X2 per 4 dalam kurung 96 tambah 1. Mi atau Q2 X2 per 4 dalam kurung 97. Mi atau Q2 sama dengan X48,5 dibaca data pada urutan ke 48,5. Lalu di slide berikutnya, frekuensi kumulatif di kelas 0 sampai 3 adalah 65. Artinya data dengan urutan ke 0 hingga urutan ke 65 berada di kelas ini, sehingga dapat dipastikan X48,5 berada di kelas ini. Cara menghitungnya yaitu B sama dengan batas bawah kelas median sama dengan 0 kurang 0,5 sama dengan min 0,5. P sama dengan panjang kelas median dalam kurung 0 kurang 3 sama dengan 4. Caranya dengan mengurutkan urutan di kelas tersebut, yaitu 0, 1, sampai 4 sama dengan 4. Dan N banyaknya data pengamatan. N sama dengan sigma 8 T1 F1 sama dengan 96, yang tadi kita cari di atas. Dengan F jumlah frekuensi sebelum kelas median, yaitu frekuensi kumulatif kelas 0. F kecil yaitu frekuensi kelas median sama dengan frekuensi kelas median 0 kurang 3 dalam kurung sama dengan 65. Dan nomor 2, hitung median dengan rumus ME sama dengan B tambah P dalam kurung setengah N kurang F per F. Mi sama dengan 0,05 tambah 4 dalam kurung setengah 96 kurang 0 dalam kurung per 65. Dan MI sama dengan dalam kurung min 0,5 tambah 4 dalam kurung 48 kurang 0 per 65, dan MI sama dengan 0,05 tambah 4 dalam kurung 48 per 65. Lalu 0,05 tambah 4, hasil dari pembagian 48 bagi 65 yaitu 0,75. Dan MI-nya yang terakhir penjumlahan min 0,5 ditambah 2,92 sama dengan 2,42. Jadi nilai 2,42 berada di kelas median antara 0 sampai 3. Oke. Untuk kehomogenan ragam akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Oke, terima kasih Mas Nugi. Selanjutnya kita akan membahas kehomogenan ragam. Yang pertama yaitu uji Bartlett. Tahap yang pertama kita akan membuat hipotesis.
H0 yaitu ragam data pertama sama dengan ragam data kedua sama dengan sampai dengan ragam data N atau ragam data terakhir. Ragam semua kelompok sama. Kemudian hipotesis atau H1 yaitu ragam data pertama tidak sama dengan ragam data kedua sampai sampai tidak sama dengan ragam data terakhir atau ragam data ke N. Minimal ada satu kelompok yang ragamnya berbeda. I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. I yaitu datanya ya, jumlah datanya. Tahap yang kedua yaitu menentukan kriteria uji. Chi-square hitung yaitu ln 10, buka kurung, B dikurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Buka kurung, NI dikurang 1, tutup kurung, log dari ragam data tersebut. Kemudian Chi-square hitung lebih besar atau lebih besar sama dengan Chi-square hitung 1 dikurang alfa, tutup kurung, buka kurung, K dikurang 1. Maka H0 ditolak. Chi-square hitung jika lebih kecil daripada Chi-square 1 dikurangi alfa, 1 dikurang alfa, tutup kurung, buka kurung, K dikurang 1, maka H0 diterima. Di mana Chi-square, suaranya ada nggak, Mas? Di mana Ada kok, Chi-square, Mbak, suaranya. oke. Di mana Chi-square, buka kurung, 1 dikurang alfa, tutup kurung, buka kurung, K dikurang 1, tutup kurung, didapatkan dari tabel distribusi Chi-square dengan peluang 1 dikurang alfa, 1 dikurang alfa, dan derajat bebas K dikurang 1. A sama dengan alfa, misal 5%. Tahap ketiga, menghitung Chi-square. Hitung rata-rata ragam masing-masing kelompok data. Nah, di sini, tahunnya ini hilang ya. Ini kita tahun berapa? 2019 ya? 2020. Oh, sorry. 2020 dengan bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini kita ada 8 kecamatan ya. 1, 2, 3. Dengan kecamatan yang pertama, Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, sampai dengan Tanah Abang. Kemudian, dengan setiap kecamatan kita menghitung rata-ratanya dan juga ragamnya, dan juga log dari ragamnya. Cara menghitung rata-rata setiap kecamatan yaitu dengan cara X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI. X bar sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 8 sampai dengan 0. Pokoknya sampai terakhir di bulan Desember ini nilainya 0. Dibagi 12. 12 itu yaitu jumlah bulannya. Jadi yang N ini adalah jumlah bulannya. Kemudian X bar sama dengan 51 dibagi 12 hasilnya yaitu 4,25. Nah, cara mencari ragam Cempaka Putih yaitu ragam sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 tutup kurung per N. Atau bisa juga X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 sampai dengan X terakhir, bukan X ketiga ya, maaf. Sampai X terakhir dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Kemudian ragam sama dengan ini ada, kan yang pertama di sini 1 ya, di bulan Januari. 1 dikurangi tadi rata-ratanya 4,25, kemudian dipangkatkan. Begitupun sampai data terakhir yaitu 0. Dikurangi 4,25, dipangkatkan 2. Kemudian sudah kita dapat hasil dari 1 dikurang 4,25 pangkat 2 yaitu 10,56 ditambah 0,06 ditambah seterusnya sampai dengan 18,06 dibagi 12. Ragam sama dengan 426,22 dibagi 12. Hasilnya yaitu 35,51. Nah, menghitung ragam gabungan.
Untuk menghitung ragam gabungan, kita harus mengetahui rata-rata dan ragam dari setiap kecamatan. Oke, kalau untuk yang ini kan tadi nggak ada bahasan ini ya, caranya. Kalau untuk yang ragam ini, kan tadi sudah dapat nih, misalkan ragamnya di Cempaka Putih tadi 35,51. Nanti ini kalian tinggal dimasukin aja ke kalkulator, cari nanti log dari 35,51, nanti keluar hasilnya. Untuk semuanya juga seperti itu ya, kalau untuk mencari log ragam. Kemudian yang di ini juga sama, NI dikurang 1 log ragam. N-nya kan tadi 12 dari ini, bulannya ada 12, 12 dikurangi 1 dikali 1,55, 1,55, kemudian hasilnya yaitu 17,5. Semuanya juga sama ya caranya. Kemudian kita masuk ke menghitung ragam gabungan ya tadi ya. Rumus ragam gabungan yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. NI dikurangi 1 dikali ragam data. N1 dikurang 1 ragam data, dikali ragam data pertama, ditambah N2 dikurangi 1 dikali ragam data kedua, seterusnya sampai data terakhir. Kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K. NI dikurang 1. Nah, ini atau bisa dijabarin lagi, N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1 sampai dengan NK dikurangi 1. 12 dikurangi 1, ini kan N-nya tadi 12, 12 dikurangi 1 dikali 35,51, tadi yang ragamnya ya, yang Cempaka Putih segini, kemudian sampai seterusnya sampai terakhir, 12 dikurang 1 dikali 35,85. Nah, untuk dibaginya ini kita dibagi dengan N. Tadi kan 12, N-nya dikurangi 1, 11 berarti ini nanti ada 12 berarti. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 pokoknya gitu ya. Nah, kemudian 11 ditambah 35,51 ditambah 11, maaf salah. 11 dikali 35,51 ditambah 11 dikali 5,73, seterusnya sampai 11 dikali 35,85 dibagi dengan 88. Kemudian 17,5 ditambah 8,25, seterusnya 17,05 dibagi 88, kita dapat di sini hasilnya 125,07 dibagi 88, yaitu hasilnya 1,42. Nah, ini kita sudah dapat ya, ragam gabungannya yaitu 1,42. Kemudian hitung B. B yaitu log dari ragam sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, buka kurung, NI dikurangi 1 tutup kurung. B sama dengan log, tadi ragamnya 1,42, ini kan yang ragam gabungannya, yang barusan kita hitung, 1,42 dikali 88. Kemudian, ini kita sudah dapat hasilnya yaitu 13,2. Nah, C kita menghitung chi-square hitung. Chi-square hitung sama dengan ln 10, buka kurung B dikurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, buka kurung NI dikurang 1 dikali log ragam. Chi-square hitung sama dengan ln 10, buka kurung 13,2 dikurangi 12 kurangi 1 dikali log 35,51 ditambah 12 dikurangi 1 log 5,73, seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 12 dikurangi 1 dikali log 35,85 kurung. Chi-square hitung sama dengan 2,3. 2,3 ini hasil dari ln 10. Bisa kalian cari ya teman-teman nanti di kalkulator masing-masing. Hasil dari ln 10 yaitu 2,3 dikali 13,2 dikurangi
17,5 ditambah 8,5, 25 ditambah seterusnya sampai 17,5. Nah, ini yang di dalam kurung yang kita hitung dulu ya nanti. Kemudian 2,3 dikali 13,2, ini kan sudah dihitung, kita dapat hasilnya itu 125,7. Nah, yaitu hasil dari 2,3 dikali 13,2 dikurangi 125,7, yaitu hasilnya minus 257,301. C. Mencari nilai chi-square tabel. Chi-square tabel yaitu A dikurangi alfa, buka kurung, K dikurangi 1. Gunakan A sama dengan 0,05 dan K adalah jumlah kelompok. Karena data saya ada 8 kelompok, maka 8 dikurangi 1 menjadi 7. Jadi nilai chi-square tabel saya adalah 1 dikurangi 0,05 dikali 8 dikurangi 1. Chi-square sama dengan chi-square-nya ini nanti kan 1 dikurangi 0,05 yaitu hasilnya 0,95 dikali 7 yaitu 14,7. Ini bukannya dikali ini ya, bukan hasil dari ini, tapi kita lihat di tabel chi-square-nya. Di sini ada 95 sama 7. Jadi kita lihat ini 95 di sini, kemudian ini ada 7-nya di sini. Kalau ditarik garis maka dapat segini hasilnya, 14,7 ini hasilnya. Kemudian kesimpulannya sesuai kriteria uji, chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, 1 dikurangi alfa, K dikurangi 1 atau minus 257,301 lebih kecil dari 14,07, maka H0 diterima, artinya ragam semua kelompoknya sama. Tahap kedua yaitu uji F. Kita membuat hipotesis dulu. Tahap yang pertama yaitu H0, ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Kemayoran, homogen. H1 yaitu ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Kemayoran tidak homogen. Tahap kedua yaitu statistik uji. Di sini kita buat dulu bulan Januari sampai bulan Desember ya. Ini kita buat 2 aja ya, Cempaka Putih dengan Kemayoran. Sudah tadi kan ada tuannya, rata-rata sama ragamnya udah kita hitung juga, jadi tinggal dimasukin kembali. Kemudian Kemayoran menjadi data 1 karena memiliki ragam lebih besar dari Cempaka Putih. Karena ragamnya lebih besar, maka dia menjadi ragam yang pertama. F hitung sama dengan ragam pertama dibagi ragam kedua. Nah, ragam pertamanya itu 103,5 dibagi 35,51. Hasilnya 2,90. F tabel sama dengan F buka kurung 1 dikurangi alfa, tutup kurung, kali DB1 dikali DB2. F tabel sama dengan F buka kurung 1 dikurangi 0,05, tutup kurung, dikali 12,1 dikali 12 dikurangi 1 dikali 12 kurangi 1 tutup kurung. F tabel sama dengan F buka kurung 0,95 dikali 11 dikali 11. F tabel sama dengan 2,98 hasilnya. F hitung lebih kecil dari F tabel sama dengan tadi F hitungnya 2,90, kemudian F tabelnya yaitu 2,98. Nah, ini karena kan inian kita kan tadi 11 ya. Karena di sini nggak ada 11, jadi kita pakai iniannya 10 ya. Jadi di sini 2,98. Kan ini harusnya kan kita carinya 11 sama 11 nih. Tapi karena di sini nggak ada, jadi kita pakai yang terdekat yaitu 10. 2,98. Kemudian, karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka keputusannya adalah terima H0.
Kesimpulan, maka ragam kelompok kemayoran sama dengan homogen ragam kelompok cempaka putih pada alfa sama dengan 0,005. Kemudian kita masuk ke uji kenormalan data. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Yang tahap pertama kita merumuskan hipotesis. H0 yaitu data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 yaitu data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Tahap yang kedua kita membuat statistik uji. Nah, ini pakai yang cempaka putih, kita masukin lagi ke sini. Rata-rata ragam dan simpangan baku. Kalau simpangan baku masih sama ya, seperti yang kayak data tunggal cara mencarinya. Jadi ragamnya nanti dikuadratkan. Jadi simpangan baku dari cempaka putih ini yaitu 5,95. Kemudian kita hitung, ini ada 8. Kan ini kita pakai data kelompok ya, data kelompok. Terus yang satunya dengan XI-nya yang pertama 0, kemudian ini kan dari yang terkecil ya, data dari yang terkecil di sini yaitu adalah angka 0 dengan frekuensinya sebanyak 5, 0-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, kemudian yang di kolom selanjutnya yaitu XI dikali FI dikali frekuensi, data dikali frekuensi, 0 dikali 5 yaitu 0, kemudian mencari ZI-nya, nanti ada terus FX, XX, kemudian ini FX dikurangi XX, SX. Kemudian ini datanya sudah ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 8, 15, dan 18. Dia mencari ZI. Cara mencari ZI yaitu XI dikurangi X bar dibagi simpangan baku. X1 dikurangi X bar dibagi simpangan baku, yaitu yang pertama kan ini misalkan kita cari yang pertama ini 0, 0 dikurangi 4,25, ini rata-rata cempaka putih yaitu 4,25, dibagi simpangan bakunya 5,95, kita dapat hasilnya 0 minus 0,71. Kemudian untuk yang kedua juga sama, caranya masih sama. Kita lihat ini datanya 1, kemudian dikurangi X bar atau rata-ratanya 4,25 dibagi dengan simpangan baku. Kita dapat hasilnya minus 0,54 sampai dengan Z ke-8. Caranya masih sama. Kemudian tahap ketiga mencari nilai Fx, yaitu tadi kan kita sudah dapat ya di sini nih. Kayak misalkan Z yang pertama itu minus 0,71. Nah, ini minusnya kita abaikan dulu. Jadi kita lihat nih nanti 0,71 itu kita jabarin B-nya 0,7 dan K-nya 0,01. Nih, 0,7 yang pertama dan yang kedua ini yang satunya jadinya 0,01. Nah, begitu juga nanti seterusnya. 0,54 yaitu 0,5 sama 0,04. Saya, teman-teman. Nah, karena di sini ada B-nya 0,7 dan K-nya 0,01, maka kita cari. Yang pertama tadi 0,7. Ini 0,7 ada di sini, kemudian K-nya 0,01. Nah, ini kita tarik di sini. Nih. Kan ini 0,01. Tarik ke sini 0,7 hasilnya 0,2611. Lalu nanti kita masukkan ke dalam tabel Fx 0,2611. Kemudian yang kedua tadi 0,54 itu 0,5 sama 0,04. Kita cari lagi, sini 0,5 sama 0,04.
tarik sampai di 0,4, ini kita dapat 0,2054. Jadi nanti kita taruh lagi di sini 0,2054, seterusnya juga seperti itu. Nanti kita perhatikan dulu di yang ininya ya, angka-angka yang di ZI-nya, agar kita bisa mencari fx. Kemudian selanjutnya kita tahap keempat yaitu mencari nilai sx. Sx yang pertama yaitu f1 atau frekuensi dibagi sigma i sama dengan 1 sampai dengan 8. 8 ini kan jumlah tadi, datanya ada 8 dikali fi. 5, frekuensi yang pertama kan tadi 0 ada 5 ya. 5 dibagi 12 sama dengan 0,41. Terus X ke-2 sampai ke-8, karena tadi jumlahnya di sini sama, frekuensinya semua 1, maka langsung saja kita gabungkan cara mencarinya 1/12, yaitu hasilnya 0,08. Kemudian tahap kelima yaitu kita mencari nilai fx dikurangi sx. Fx-nya sudah dapat, kemudian Sx-nya juga sudah dapat. Yang pertama yaitu tadi 0,2611 dikurangi 0,14, hasilnya yaitu minus 0,1489. Terus yang kedua yaitu 0,2054 dikurangi 0,08, hasilnya yaitu 0,1254, seterusnya sampai data ke-8, yaitu hasilnya 0,4096. Kemudian tahap ke-6, kita mencari nilai dehitung. Dehitung sama dengan max f buka kurung fx dikurangi xx. Ini yang tadi rumusnya kan sudah kita cari ya yang di sini. Jadi dihitungnya yaitu 0,4096. Kemudian ini tahap ke-7 mencari nilai D tabel. D tabel sama dengan D alfa dikali N. D tabel sama dengan D dengan alfanya 1 dikurangi 0,05 dikali 12 N-nya. D tabel sama dengan D 0,95 dikali 12. D tabel sama dengan 0,375. Kemudian ini di sini ya. Kan 12 iniannya 0,95 ini di sini 95. Kemudian tadi N-nya 12. Jadi di sini 12 ditarik. Ini hasilnya 375. Nah, makanya di sini hasilnya 0,375. Kemudian kriteria uji karena dihitung lebih besar dari D tabel atau 0,4078 lebih besar daripada 0,375, maka kita tolak H1. Step 4 yaitu kesimpulan. Data tidak menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa atau taraf uji 0,05 atau 5%. Kemudian yang kedua kita memasuki uji chi-square. Nah, uji chi-square ini digunakan jenis data kelompok. Jadi data kelompok yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Nugi, kita masukkan kembali di yang uji chi-square ini ya. Yang tahap pertama, kita merumuskan hipotesis dulu. H0 yaitu data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 yaitu data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Step kedua yaitu statistik uji. Nah, ini kan kita masuki kembali data-data yang tadi di kelas 0 sampai 3 dengan XI-nya 1,5. 1,5 itu hasil dari ini 0 ditambah 3 dibagi 2 ya. Terus dengan frekuensinya 65, kemudian ini data dikali frekuensi yaitu 97,5. Kemudian ini XI dikurangi X bar minus 2,95. Ini XI dikurangi X bar, kemudian dipangkatkan hasilnya 8,70.
Ini nanti yang tadi minus 2,95 dipangkatkan hasilnya segini. Kemudian frekuensi dikali dengan XI dikurangi X berpangkat 2. Jadi ini 65 dikali dengan yang ini 8,70 hasilnya 565,5. Kemudian batas atas, ini yang kelas, batas atas sama batas bawahnya, nanti bisa kita lihat cara mencarinya. Dengan keterangan XI adalah nilai tengah kelas ke I. I sama dengan 1, 2, sampai dengan nilai terakhir. N adalah banyaknya pengamatan. FI adalah frekuensi kelas ke I. Rata-rata data kelompok, yaitu cara menghitungnya sama ya, sama seperti yang tadi, yang pertama kali. Itu dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 8, XI dikali FI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai 8 dikali FI, atau sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 sampai dengan X8 dikali F8. Kemudian ininya juga sama 65, ini kan frekuensi ya semuanya. Frekuensinya ditambahi nanti. Jadi ini X1 dikali F1 yaitu 97,5 ditambah 82,5 dan seterusnya sampai 29,5 dibagi 96. Ya, 96 itu hasil dari frekuensi ini. 65 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 2 tambah ini sampai dengan 1 hasilnya yaitu 96. Kemudian kita dapat hasilnya yaitu 4,45. Nah, ragam data kelompok yaitu ragam sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI buka kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali FI. Sama dengan FI, F1, maaf, buka kurung X1 dikurangi X bar pangkat 2 ditambah F2 dikali X2 dikurangi X bar pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan F8, buka kurung X8 dikurangi X bar pangkat 2 dibagi frekuensi pertama sampai dengan frekuensi ke-8 dijumlahkan. Ragam sama dengan 565,5 ditambah 16,5 ditambah sampai dengan 627,5 dibagi 95 yaitu 3111,6 dibagi 96 dengan hasil 32,41. Kemudian kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu dilambangkan dengan S. Nah, mencari simpangan baku ini yaitu akar dari ragam. Tadi ragamnya sudah dapat yaitu 32,41, maka kita cari akarnya. Kalau dikuadratkan, akar kuadratnya yaitu 5,69. Ini bisa dicari di kalkulator ya, teman-teman. Kemudian mencari batas kelas. Batas bawah kelas pertama yaitu 0 dikurangi 0,5. Hasilnya yaitu minus 0,5. Batas atas kelas yang pertama yaitu 3 ditambah 0,5 sama dengan 3,5 sampai dengan kelas ke-8. Nah, ini kan tadi kan kelas pertama itu kan dari 0 sampai 3 ya kan. Nah, jadi nanti yang batas bawahnya itu 0 dikurangi 0,5, kemudian yang 3-nya baru ditambah. Kalau cara mencarinya semua sama ya. Batas bawah itu dikurangi 0,5, kalau batas atas ditambah 0,5. Jadi nanti yang ini yang di kelas yang kedua juga sama. 4 dikurangi 0,5, terus nanti cari batas atasnya 7 ditambah 0,5 sampai dengan kelas 8 juga sama. Seperti itu. 28 mencari batas bawahnya dikurangi 0,5, batas atasnya yaitu 31 ditambah 0,5. Mencari nilai Z hitung. Z hitung untuk batas bawah kelas ke-1.
Z batas bawah, yaitu batas bawah dikurangi X bar dibagi simpangan baku. Nah, ini tadi batas bawahnya yang kelas pertama yaitu minus 0,5 dikurangi X barnya, X bar yaitu rata-ratanya 4,45 dibagi simpangan bakunya yaitu 5,69. Hasilnya yaitu minus 0,86. Kemudian Z itu untuk batas atas kelas pertama, yaitu batas atas dikurangi X bar. Ini sama-sama dikurang ya kalau mencari Z itu, dibagi simpangan baku. Nah, batas atasnya tadi 3,5 dikurangi rata-ratanya 4,45 dibagi 5,69, kita dapat hasilnya minus 0,16. Nah, sampai dengan terakhir juga seperti itu cara menghitungnya. Kayak misalkan di kelas kedua yaitu 4 sampai 7, berarti nanti di sini kan kalau kita sudah dapat batas atasnya itu 7,5, nanti 7,5 dikurangi dengan rata-ratanya 4,45 dibagi simpangan bakunya, yaitu 5,69. Jadi mau mencari batas bawah atau batas atas untuk Z itu sama-sama dikurangi sama rata-rata dan dibagi sama simpangan baku. Kemudian nilai Z sama nilai tabel Z. Ya. Batas atasnya minus 0,16. Tadi kan sudah ini tadi yang sudah kita dapatkan nih. Tadi udah belum ya? Bentar. Oh, oke. Sorry. Ini berarti caranya nanti dari sini deh. Bentar. Nih, nilai Z hitung. Kan tadi kita sudah cari ya nilai Z hitungnya. Batas atasnya di sini ada minus 0,16. Kemudian batas bawahnya yaitu minus 0,86. Nah, di sini kalau kita mau mencari nilai tabel, yang tabel Z, yaitu misalkan ini 0,1 sama 0,06. 0,1 tarik sampai 0,06. Nah, di sini kita dapat 0,0636. Nah, kita masukin nih. Sama juga di yang batas bawah, minus 0,86. Berarti kita cari dulu 0,8 sama nanti kita cari 0,06. 0,8 sama 0,06. Nah, di sini kita dapat yaitu 0,3051 ya. 0,3051. Nah, cara mencarinya sama ya semuanya. Ini 0,53 berarti 0,5 sama 0,03. 0,5 sampai 0,03. Nah, di sini kita dapat 0,2019. Nanti kita tulis di sini, kemudian ini minusnya nanti kita ini minusnya kita abaikan dulu, ini 0,16, berarti nanti kita mencari di tabel Z-nya yaitu 0,1 sama 0,06. 0,1 kita tarik sampai ke 0,06. Nah, di sini kita dapat 0,0636. Nah, ini baru kita masukkan. Nah, ini kenapa diberi warna? Karena di sini batas bawah dengan batas atasnya itu tidak sama, yaitu yang satu positif, yang satu minus. Makanya kita beri warna yang berbeda. Kalau yang pertama kan ini sama-sama minus ya. Ini minus, ini juga minus, yang ketiga juga sama-sama plus, dan seterusnya juga sama-sama plus. Jadi yang diberi warna itu jika berbeda ya, minus dan plusnya. Kemudian cara mencari luas kelas interval yaitu ini yang nilai tabel Z ini, batas bawah kita kurangi dengan batas atas. Jadi nanti 0,3051 dikurang 0,0636
kita dapat hasilnya 0,2415. Nah, kalau yang ini yaitu adalah apa? Kayak nilai paten gitu. Apa sih namanya? Aduh. Pokoknya nilai tetap gitu ya. Jadi ini tinggal sama aja. Kalau misalkan di sininya positif, berarti ya sudah kita langsung masukin aja sesuai sama yang di luas kelas interval yang pertama ini. Nah, ini karena negatif 0,1383. Nah, di yang ini kita jadikan positif. Jadi di sini tidak ada yang negatif ya. Jadi cuman bedanya itu doang. Nanti yang di sininya negatif, ketika dipindahkan ke sini, jadinya semuanya positif. Untuk angkanya tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanya positif dan negatifnya saja. Kemudian EI. Nah, EI-nya ini kita cari. Cara mencari EI yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. FI dikali luas kelas interval. Luas kelas interval yang sudah nilai pasti ya. Yaitu 96. Kan jumlah datanya tadi 96 dikali dengan luas kelas interval yang kelas pertama yaitu nih apa 0,2415. Hasilnya yaitu 23,184. Nah, caranya sama semuanya sampai dengan kelas ke-8. Jadi nanti 96 dikali dengan luas kelas interval. Mau dari kelas 2 nih kayak yang ini. Nanti dikali 96 dikali 0,1383. 96 dikali 0,1888 sampai dengan dikali 0 ya. 96 dikali 0. Ini nanti hasilnya 0. Kemudian nanti kan ini sudah kita cari EI-nya. Kemudian kita mencari yang kolom terakhir yaitu FI dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI. Yaitu cara mencarinya. Nih, rumusnya F1 dikurangi E1 pangkat 2 dibagi E1 sama dengan 65. F1 itu maksudnya frekuensi yang pertama, yaitu 65 dikurangi 23,184 pangkat 2 dibagi 23,184 sama dengan 75,421. Nah, begitu juga dengan sampai kelas terakhir, caranya masih sama ya. Nanti frekuensi dikurangi dengan nilai E, kemudian dibagi lagi dengan nilai E. Jadi nanti untuk kelas kedua, dilihat frekuensi kelas kedua itu tadi berarti frekuensinya 15 ya. Nih, frekuensi kelas kedua 15, berarti nanti 15 dikurangi EI, ini dikurangi 13,2768 dibagi dengan EI lagi. Dibagi 13,2768 dan hasilnya 0,223. Nanti cara mencarinya sama sampai dengan kelas terakhir. Nah, kelas terakhir itu kan 1 ya frekuensinya. Nih, frekuensi kelas terakhir itu 1. Nah, 1 dikurangi 0, hasilnya yaitu 1. Nah, 1 dikurangi 0, 1, kemudian dibagi dengan 0. Makanya hasilnya 0, karena dia dibagi 0 ini juga sama, karena dibaginya nanti 0,0288, jadi hasilnya 0. Nah, kemudian mencari chi-square hitung. Nah, chi-square hitung itu cara mencarinya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, buka kurung, frekuensi I, FI dikurangi EI pangkat 2 per EI atau dibagi EI. Nah, atau sama dengan I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 8, N-nya data kita ada 8, buka kurung FI dikurangi EI pangkat 2 bagi EI, sama dengan 75,421 ditambah 0,223 ditambah seterusnya sampai dengan 0. Nih, ini yang data yang ini ya, ditambahin semua. Nih, yang data ini tadi, yang terakhir kita cari ini,
Semuanya kita jumlahkan, hasilnya 92,139. Kemudian kita mencari chi-square tabel. Chi-square tabel, cara mencarinya yaitu chi-square-nya 1 dikurangi alfa, kemudian dikali K dikurangi 3. K itu jumlah nilai panjang kelasnya. Chi-square sama chi-square dalam kurung 1 dikurangi 0,05, alfanya 0,05 dikali 4. 4 kan panjang kelas kita 4 dikurangi 3. Sama dengan chi-square-nya 0,95, 1 dikurangi 0,05 yaitu 0,95 dikali 1, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Maka nanti bisa dilihat di tabel chi-square ya, di tabel chi-square di derajat ke-95 sama derajat yang pertama, yaitu hasilnya nanti kita dapat 3,84. Nah, di manakah adalah panjang kelas? Kemudian kriteria ujinya karena chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Nih, chi-square hitungnya tadi 92,139 lebih besar daripada 3,84, maka kita tolak H1. Step 4 yaitu kesimpulan, data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal pada alfa atau taraf uji 0,05 atau 5%. Nah, kemudian selesai. Mungkin segitu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mbak Indah atau Mas Nugi, ada lagi yang mau dibicarakan? Cukup, Mbak Anggi. Cukup, Mbak Anggi. Oke, cukup. Kami cukupkan presentasi kelompok 3 hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Kok bentar. Ini nggak sih? Ini langsung di Bentar. Kok? udah nggak di record, masih di record.